Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki atau menambal bocor dari evaporator ini. Evaporator kulkas satu pintu dari merek LG. Ya, evaporator ini bocor di dua tempat, tercungkil dengan benda yang runcing. Tapi sebelum saya memulai untuk memperbaiki atau menambal bocor ini, saya akan memasang pentil di ujung pipa balik ini dan pipa kapiler di ujung pipa satunya lagi. Dilas karena nanti di situ akan kita masukkan freon. Oke, sekarang saya akan membersihkan cat yang ada di sekitar bocor. Bersihkan sekitar 1 cm dari area yang berlubang atau yang bocor. Menggunakan amplas, bisa dikerok menggunakan ujung test pen atau cutter. Penting kita nantinya menghilangkan cat putih dari evaporator ini. Evaporator ini juga kemasukan oli, jadi jika evaporator kemasukan oli, kita akan kesulitan untuk mengelas menggunakan alu platinum. Untuk itu nanti ada trik agar oli tidak keluar pada saat kita melakukan pengelasan. Karena jika dilakukan pengelasan dan oli keluar dari lubang itu, otomatis kawat las alu platinum tidak akan melekat pada evaporator dengan sempurna. Bersihkan dengan baik. Ya, memang pengerjaan seperti ini memang butuh kesabaran ya. Ini baru untuk kebocoran yang pertama. Lubangnya lumayan besar yang satu ini. Oke, setelah itu bagian dari yang bocor ini atau jalur dari evaporator yang bocor ini saya akan pukul menggunakan palu dan kunci ring. Saya mampetkan saja di situ. Tidak apa-apa jalur ini buntu karena ini bukanlah jalur utama. Karena kita akan lebih mudah untuk melakukan pengelasan dan penambalan jika sudah kita buntukan di situ. Oke, lihat ini bukanlah jalur utama. Jadi evaporator ini akan tetap bersirkulasi dengan baik karena yang kebetulan yang bagian yang bocor bukanlah bagian yang jalur utama. Oke, ini bocor yang kedua, halus, lumayan kecil, tapi bocornya pas di bagian yang melengkung. Oke, saya akan langsung melakukan pengelasan pada bocor yang pertama yang besar ini. Ya, perlu diperhatikan pada saat pengelasan api dari high cup ini jangan terlalu kencang. Jadi jangan samakan ketika kita mengelas tembaga. Jadi setelan apinya kita buka
kira-kira setengah dari yang biasa kita buka ketika mengelas tembaga. Kemudian goyang-goyangkan apinya di sekitar area yang bocor. Jika terasa sudah panas, tempelkan kawat alu platinum. Kawat alu platinum mulanya akan berbentuk seperti egel atau kelereng kecil. Jika dia berbentuk seperti itu, panaskan terus, tapi api tetap jaga. Begitu timah itu melepuh, angkat blendernya, matikan apinya. Kemudian jika dirasa masih kurang sempurna, kerok kembali, kerak dari sisa pengelasan. Kita akan melakukan pengelasan tambahan untuk bagian ini, karena saya merasa pengelasan pertama tadi masih kurang sempurna. Tapi sebelumnya saya akan menambal dulu bocor yang kedua dari evaporator ini. Jadi bocor yang kedua ini saya tidak akan mempetkan jalurnya, saya hanya akan memukul bagian yang berlubang agar jalur tertekuk ke bawah, membentuk sebuah seperti kubangan kecil, berfungsi sebagai perangkap untuk alu platinum. Jadi alu platinum ketika ingin dilelehkan tidak lari kemana-mana. Oke, sekarang saya lakukan pengelasan. Ya, kedua bocor di evaporator ini semua berada di bagian samping, jadi bukan di lantai atau bagian atasnya, tapi di sisi samping sebelah kiri. Jadi memang harus dilepas dari kulkasnya untuk melakukan penambalan. Oke, lakukan pengelasan sama seperti yang pertama tadi. Api jangan terlalu besar, karena bisa mengakibatkan evaporator ini menjadi bolong jika terlalu panas. Panaskan saja sampai alu platinum ini melepuh dengan sendirinya. Ya, lepaskan, matikan apinya ketika sudah melepuh. Oke, lalu kita perhatikan apakah sudah sempurna. Karena melakukan pengelasan pada evaporator ini tidak selalu hanya sekali kemudian langsung berhasil ya. Kadang kita harus mengulang sampai 2-3 kali. Oke, saya akan kerik kembali, bersihkan kembali kerak-kerak dari hasil pengelasan, karena saya akan melakukan pengelasan ulang pada kedua lubang ini. Oke, sekarang saya akan melakukan pengelasan ulang, penambalan ulang, karena saya merasa tadi ini masih belum sempurna. Dingin-dinginkan dengan kain basah. Oke, kelihatan
sudah merekat dengan baik. Saya melihat dan sudah merasa cukup yakin bahwa ini sudah tertambal dengan baik. Lanjut, saya akan melakukan pengelasan ulang juga pada bocor yang pertama tadi. Ini bocor yang lebih besar. Oke, ini adalah pengelasan yang kedua, karena yang pertama tadi saya melihat masih ragu, saya melihat masih kurang sempurna, jadi saya lakukan penambalan ulang. Iya, alu platinum melepuh dengan baik. Saya rasa ini juga sudah sempurna, tinggal melakukan uji coba atau pengetesan. Oke, saya akan lakukan pengetesan. Sumbat terlebih dahulu atau tutup pipa kapiler ini, kemudian pasang selang manifoldnya, lalu masukkan freon ke dalam evaporator. Saya akan masukkan 120 PSI full. Oke, tutup. Kita beri air sabun. Iya, sepertinya sudah mantap. Tak ada lagi gelembung keluar dari situ. Lubang yang besar ini juga sudah aman. Lanjut, saya tes di bagian bocor yang kedua. Iya, di sini juga sudah tidak ada gelembung. Sudah mantap. Oke, penambalan atau pengelasan evaporator bocor sudah berhasil. Oke, sekarang saya akan membuang kembali freon yang ada di dalam. Iya, oli-olinya juga ikut keluar. Saya tinggal akan melakukan flushing pada evaporator ini agar bersih, agar aman saat pemasangan kembali. Ya, sekarang proses akhir dari perbaikan ini kita lakukan penyemprotan cat pada bagian yang kita las tadi agar kembali tampak rapi. Kita hangatkan dulu evaporator bagian yang akan disemprot agar cat semprot melekat dengan baik. Oke teman-teman semua, jika video ini bermanfaat jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.